Oke teman-teman, inilah arang yang saya bilang di video sebelumnya. Setelah kita dapat, kita jemur ya. Kita jemur 1 hari. Nah, ini jenis arangnya. Arangnya itu teksturnya keras. Saya juga nggak tahu ini dari kayu apa. Yang pasti arang ini ngumpul ya. Jadi satu lokasi itu kalau udah ketemu satu dia keras dia. Kalau udah ketemu satu, ketemu semua, ini bisa 1 sampai 2 karung misalnya. Kita jemur 1 hari sampai kering. Biasanya cuma makan 1 hari untuk penjemuran arang ini ya, nggak lebih biasanya. Kita jemur, setelah itu kita masukkan ke alat ini. Nah, inilah namanya, kalau di sini ini angklo, kalau orang kami bilang angklo ya, mirip-mirip tungku yang dijual itulah, cuman ini dia nggak pakai kayu bakar, jadi ada semacam saringannya. Nah, ini ada lubang-lubangnya kan. Jadi nanti diletakkan di sini apanya itu arang tersebut ya. Nah, dan di sini lubangnya, ini lubang buat membuat api. Biasanya pakai plastik-plastik bekas atau apa. Nah, yang mudah terbakar lah kita masukkan situ. Nah, nanti apinya kan akan keluar dari atas, jadi membakar arangnya gitu kan. Jadi di sini biasanya saya pakai karet ban ya, karet ban bekas gitu. Minta di bengkel-bengkel kan, karet ban dalam lah. Nah, kita masukkan dulu arang yang tadi. Nah, ini pakai karet ban seperti inilah saya membuatnya, karena lebih cuman ya, lebih awet aja. Kadang nggak pakai plastik-plastik, pakai karet ban. Tapi saya lebih sering pakai karet ban karena awet sih. Kalau pakai plastik biasanya sering mati, belum jadi, belum nyala semua apa si arangnya udah mati duluan. Kalau pakai karet ban, nah inilah proses membuatnya ini yang bikin biasanya ini memakan waktu lama, 10-20 menit. Ini proses membuat inilah, membuat api nih. Tapi kalau begitu sudah jadi ya teman-teman ya gampang aja, nanti kita tambahin arang lagi, nggak perlu bikin api lagi. Misalnya arang udah habis nih, kalau arang udah habis atau udah terbakar semua, sedangkan kita masih misalnya kita masak air 30 liter gitu kan atau lebih, nanti kita tinggal tambahin aja arang gitu. Jadi nggak perlu bikin api lagi, tinggal tambahin arang gitu aja. Yang paling membosankan menurut saya, yang paling harus sabar sih membuat api di inilah pertama-tama ini, membuat api ini gitu loh, untuk menghidupkan si arangnya untuk pertama kalinya. Kelemahannya kalau pakai apa ini namanya, kayak karet, itu adalah asap ya, sedikit polusi sih. Kalau di dalam ruangan mungkin dapur-dapur papan ya, misalnya kan dapur-dapur gitu yang tertutup memang agak-agak nanti akan menimbulkan asap yang tebal gitu. Tapi sementara hal ini, masalahnya kalau udah jadi nanti ya asap itu akan hilang dengan sendirinya. Itulah, atau pakai plastik sampah, daripada nanti plastik sampah berserakan kan bisa dijadikan juga. Seperti ini. Nah, inilah udah mulai jadi. Nah, asap inilah polusi. Kalau yang nggak biasa memang akan agak-agak gimana ya, agak-agak mengganggu lah. Tapi bagi kaum seperti saya ya biasalah, kalau cuma asap aja kan nanti juga hilang sendirinya. Ya harus sabar sih. Inilah proses membuatnya, ini memakan waktu sih, harus sabar. Karena kalau nggak sabar ya gimana lagi kan, nanti itu cepat kok kalau udah jadi. Nah, inilah seperti ini nih. Nah, tuh kan. Nah, akhirnya seperti itulah. Seperti inilah akhirnya kalau udah jadi seperti ini ya, kita tinggal kita kasih aja dandangnya. Oke, seperti inilah sampai matang. Nggak perlu lagi dijaga-jaga atau nggak seperti kayu ya, lebih efisien seperti ini menurut saya. Oke teman-teman, lebih efisien, nggak perlu kita tunggu-tunggu, kita untuk kerjaan lain masih bisa lah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.